yang berkesempatan hadir. Sebelumnya kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya minta Ibu bisa angkat kita dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Perkenan diri saya mengangkat kita dalam doa menurut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, sebagai insan beriman patut kalian. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, teristimewa Ibu Yesi dan Pasil, juga kedua Bapak pengajar praktik kita yang hebat, Pak Petrus dan Pak Aloysius. Selamat datang di SMA Negeri 1 Denpasar Barat dalam tugas pendampingan individu 2 terkait dengan penyusunan visi dan misi dari calon guru penggerak serta prakarsa perubahan yang akan menjadi sebuah agenda penting yang akan dilalui oleh Ibu Yesi dan Pasil. Tentu menjadi sebuah bagian yang komprehensif untuk membangun mutu bagi layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Denpasar. Terima kasih kembali untuk kepala SMA Barat. Tetapi sebelum saya dengan Ibu Yesi mulai kegiatan ini, mari kita dengar satu dua kata dari bapak-bapak pengajar praktik berdua ini. Sudah sekaligus perkenalan, dan tentu Bapak Ibu guru senior yang ada di sini, dan dulu pasti salah satunya sudah dikenal. Dia itu Ibu Yesi punya. Kalau saya punya yang masih imut-imut ini. Oke, saya berikan kesempatan untuk Bapak pengajar praktik berdua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Denpasar Barat, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Denpasar Barat yang sudah sempat hadir pada kesempatan ini. Terus yang saya hormati rekan pengajar praktik Pak Wis, dan saya hormati pula Bapak Ibu Jelibian Akademi 10 Pak Silvester dan Jesse. Sebelum saya menyampaikan satu dua hal, perkenalkan, saya Petrus Polikayan. Saya dari Medan. Saya mengajar bidang studi bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Denpasar Barat. Kita serius sekali. Selamat pagi untuk kita semua. Kalau saya bilang selamat pagi, semuanya pagi luar biasa ya. Supaya ruangan kita ini Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kita tepuk tangan bersama. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Denpasar Barat, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Denpasar Barat, dan saya hormati kedua CGP hebat angkatan 10 berasal dari SMA Negeri 1 Denpasar Barat. Singkatnya, kita semua yang hadir dalam ruangan ini. Perkenalkan, saya Aloysius Buluama, biasa dipanggil Alis. Selanjutnya kita langsung mulai dengan kegiatan kita, Bapak. Sebelum itu saya kembalikan ke Ibu Yesi untuk memandu kita dalam kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bapak Kepala, terima kasih Bapak pengajar praktik, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir di tempat ini. Sekarang kita mulai kegiatan kita, yaitu merumuskan
visi dan gagasan perubahan. Nah, sebelum mulai kegiatan ini kita bergerak sedikit dulu ya, Bapak Ibu, tolong berdiri. Ikuti instruksi dari saya. Geraknya gerak tangan saja. Kalau yang kolesterol gerak supaya hilang. Baik. Tepuk satu, kalau saya bilang tepuk satu, tepuknya satu kali di depan. Tepuk dua, kiri, kanan. Tepuk tiga, kiri, kanan, atas. Tepuk empat, dua kali kiri, dua kali kanan. Tepuk lima, dua kali kiri, dua kali kanan, atau satu kali. Bisa? Bisa. Kita ulangi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ulangi sekali lagi dari Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, mari kita lihat Ibu Desi, saya minta bantuan untuk buka slide-nya. Yang pertama terkait dengan visi. Tentu ini menjadi hal yang sangat atau ada pertanyaan yang sangat mendalam sebenarnya tentang visi ini. Nah, ada yang mengartikan dengan berbagai persepsi, kira-kira visi itu apa? Itu muncul dalam tanda tanya besar dalam pikiran kita. Tetapi baik Bapak Ibu guru hebat, tentang visi itu sesungguhnya cara kita mengkomunikasikan tujuan yang akan kita capai. Itu sebuah cara untuk memenuhi sebuah tujuan. Tentu Bapak Ibu guru hebat ini punya idealisme masing-masing, punya keinginan masing-masing. Pak Jopes mungkin dia mengimpikan dia punya siswa itu yang pintar matematis, yang bisa tangkap dengan rumus untuk perhitungan cepat. Pak Cesko mungkin dia mengimpikan bahwa anak-anaknya dapat selain memahami tentang delta, lambda pada fisika, tetapi bisa berkarakter baik. Pak Manto mungkin mengimpikan siswa-siswanya itu tidak sekedar memahami teori tentang Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan lain-lain, tetapi lebih pada bisa mempraktekkan langsung. Itu harapan kita masing-masing. Tentu saya juga punya harapan, dan saya punya cita-cita siswa saya yang bagaimana, idealisme saya seperti apa. Nah teman-teman, bagaimana memenuhi idealisme atau cita-cita kita ini? Maka kita harus tahu tentang visi. Jadi coba kembali ke saya, slide yang itu. Visi itu merupakan tujuan atau arah atau cita-cita yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Jadi sesuatu yang akan datang itu kita bisa penuhi dengan cara-cara kita yang kita rumuskan dalam sebuah visi. Jadi teman-teman, visi ini juga kita tidak bisa menuliskan, kalau secara struktur kita tidak bisa menuliskan dalam bentuk kata kerja visi. Kalau visi kita tulis kita rumuskan dalam kata benda. Itu pemahaman saya. Nah, jadi misalnya tidak bisa, karena nanti implementasinya itu pada misi. Tetapi hari ini kita fokus dengan visi dulu. Jadi kalau definisi visi itu merupakan tujuan atau arah atau cita-cita yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Jadi sementara kita akan praktek bagaimana merumuskan sebuah visi yang baik berdasarkan kata-kata atau kalimat rumpang yang kami siapkan yang ada di belakang Bapak Ibu ini. Tetapi dalam konteks kita sebagai guru dan dalam kaitannya dengan Merdeka Belajar, maka diharapkan supaya kita bisa membuat visi ini berlandaskan pada profil pelajar Pancasila, supaya implementasi dari apa yang kita harapkan itu dia secara terunut pada situasi kita sekarang. Kita sekarang sedang menerapkan Merdeka Belajar Bapak Ibu ya. Jadi dalam konteks Merdeka Belajar kita memahami tentang ada P5 itu profil pelajar Pancasila, itu ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan, lalu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya baca terbalik, tetapi yang paling utama itu dari atas ya. Nah, segala sesuatu kita harus bermula dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berakhlak mulia. Itu konsep dari profil pelajar Pancasila. Dan tentu saya percaya bahwa Bapak guru-guru hebat ini sudah menerapkan tentang ini, tetapi bagaimana membuat supaya idealisme Bapak Ibu bisa terpenuhi secara baik, Bapak Ibu mungkin sudah paham, tetapi belum seutuhnya menerapkan berdasarkan proses-proses yang diharapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru hebat sekalian, tidak memperpanjang kata lagi, maka saya memberi kesempatan kepada ibu guru hebat kita yang satu ini bisa menuntun kita dalam mengisi atau melengkapi kalimat-kalimat Rufan ini ya. Oke, kepada Ibu Desi saya persilakan. Terima kasih. Kita masuk ke tahap yang berikutnya adalah perumusan visi misi. Nah, perumusan visi misi ya. Perumusan visi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sil tadi. Kita melihat dengan realitas kita sekarang. Kita menerapkan kurikulum merdeka, dasarnya dari profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dari murid kita. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik-titik. 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik-titik. 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, ini saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru, nanti Pak Sil bantu bagikan sticky note-nya untuk menulis cita-cita untuk murid yang berdasarkan kalimat ini. Jadi melengkapi kalimat ini, Bapak Ibu menulis di dalam sticky note, kemudian tempel pada kertas manila di belakang, sudah ada nomornya masing-masing. Bisa? Bisa. Jadi impian, cita-cita kita terhadap murid kita ini kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian dengan profil pelajar Pancasila, apakah mandiri, kreatif, inovatifnya ada atau tidak, itu kembali pada Bapak Ibu guru, tetapi kita lihat dengan realitas kita punya. Boleh 1 kali jalan, tulis 1 tempel, 2 tempel, sampai yang terakhir ada 6. Jadi nomor 1 itu kita memimpikan murid yang bagaimana. Itu dalam kaitan dengan harapan Bapak Ibu terhadap. Oke, waktu kita sekitar 15 menit untuk isi ini ya. Tapi berapa kata? Terserah, pokoknya Ibu menulis yang Ibu impikan, yang Ibu harapkan dari siswa. Satu. langsung tempel kan Ibu? Iya dok. Langsung tempel saja atau coba? Tidak isi 1 langsung tempel toh? Iya. Apa? Ini supaya Pak Jopes bisa kita bisa buat sebuah visi yang baik. Itu materi di guru penggeraknya ada Pak Jopes, nanti Pak Jopes ikut tentang 5 kebutuhan dasar murid itu. Karena itu ada belum dipenuhi, ada beberapa dari kebutuhan dasar yang belum dipenuhi.
Masih Enam, ya, apa? masih kurang tulis puisi. Di sini masih banyak. Ada Iya. ini? Warga di sekolah yang waktu Ada ini? Ayo ke Ya. habis sedikit sih. Mari kasih. Ini, nomor satu di sini. Iya benar. Satu warna merah juga ini. Satunya di merah sana itu, berdua 6 kembali ke sana. Satu dari situ. 6 baru kembali ke sana. Yang bantu lo kak Teo kok itu nih. Kita warna sekolah, ya Oh. Foto ya, September 1, 2, 1, 6. Oh, terus tuh timbul. jalan. 6 kan? Dua tuh terakhir ya. Dua, kita percaya bahwa murid adalah Itu deh. Setelah itu, Ibu Mas tetap di situ untuk proses. Ibu, masih pede. Orang foto. ibu tuh terbaik. Nah, tadi tes dengan ini. Untuk satu orang yang bapak atau ibu yang mewakili baca hasil tulisan untuk nomor 1. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Siapa yang bisa bantu? Iya, baca. Berakhlak mulia, santun, berpikir kritis, semangat dalam belajar. Kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sopan santun terhadap orang tua di rumah, guru dan masyarakat. Ada nalar kritis, ada kreatifnya, ada inovasi semangat, gotong royong. Itu di nomor 1. Sekarang nomor 2. Siapa yang bisa bantu baca? Nomor 2. Mitra belajar guru di mana saling membagi ilmu pengetahuan. Murid adalah generasi masa depan bangsa dan negara yang berakhlak mulia. Berkarakter, kemudian mitra belajar, masa depan bangsa dan negara, berakhlak mulia, serta punya kepribadian unik. Itu nomor 2. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik-titik. Ada yang bisa bantu? Sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan kompetensi siswa dengan memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Di sekolah kita mengutamakan kesimpulannya adalah lingkungan belajar yang aman, pembelajaran berkualitas, kemudian pendidikan berkarakter. Itu nomor 3 yang harapan kita yang kita utamakan di sekolah. Nomor 4, Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dengan berdisiplin mereka bisa menjadi murid yang mandiri dan kreatif. kreativitas dan inovatif itu penting. Kemudian dirinya adalah bagian dari masyarakat. Kemudian harus ada disiplin. Itu di nomor 4. 5. Kita warga di sekolah yakin untuk titik-titik-titik. Siapa yang bisa bantu? Dan fasilitas dalam mendukung proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, yang kedua, warga di sekolah juga yakin untuk
bersama-sama saling berkolaborasi dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita warga di sekolah yakin untuk membimbing dan menciptakan budaya positif di sekolah. Semua selalu ada kesempatan untuk mengembangkan diri dalam dan melalui kegiatan apa saja. 2. Anak memiliki kemampuan masing-masing. Tugas kita sebagai guru membimbing bakat dan kemampuan itu. Saya simak itu selalu ada kesempatan untuk mengembangkan diri, itu yang pertama. Yang kedua, anak setiap anak memiliki kemampuan masing-masing. Kita guru bertugas untuk membimbing dan mengembangkan kemampuan tersebut. Kemudian yang ketiga itu anak itu sebenarnya bisa, mereka mandiri, kreatif dan inovatif. Sekarang kembali kepada kita guru, bagaimana caranya kita mengembangkan bakat tersebut. Terima kasih, berarti kita sudah melengkapi kalimat rumpang apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita, itu kita sudah tulis dan kita sudah simpulkan. Nah, sekarang kita merumuskan visi. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berbudaya, bernalar kritis, mandiri, kreatif, inovatif. Nah, kira-kira dari P5 kita kan Bapak Ibu tulis di depan itu kan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Kira-kira profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu tulis tadi semua sudah bisa tercover atau belum? Belum, Pak Jepes. Kalau belum apa lagi? Nah, pemantau? Saya lihat di situ benaran kritis itu sudah diborong oleh kreatif dan inovatif itu. Bisa, Ibu. Bernalar kritis, pemaknanya itu maknanya sama ya? Berarti kreatif dan inovatifnya dihapus. Tidak. Bernalar kritisnya yang dihapus. Yang utama itu inovatifnya itu. Dia inovatif berarti dia kritis. Nah, berarti hapus bernalar kritisnya supaya ada kreatif, inovatif, mandiri, kreatif, Mandiri di belakang. Budaya itu sudah bagian dari berakhlak mulia, termasuk beriman. Itu juga sudah bagian dari budaya. Maka budayanya dihapus, jadi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan inovatif. Bagaimana, Ibu Jesi? Pas. Pas atau bagaimana? Atau menurut Ibu Nur, rumusan ini menyalahi etika kebahasaan kan? Tidak. Nah, jadi rumusan visi ini tidak menyalahi maksudnya ketentuan penulisan yang baik menurut ilmu bahasa Indonesia. Tidak ya? Berarti semua hal sudah termasuk kalau kita berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Jadi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan inovatif. Oke, Ibu Jesi. Oke, berarti sudah sepakat ya visinya seperti ini. Sekarang kita lihat visi sekolah. Belum. Ini visi sekolah kita. Kita punya visi sekolah yang sekarang terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dalam prestasi, terpuji dalam kepribadian, serta mampu berkompetisi di tingkat lokal, nasional, dan global. Sesuai hampir sama dengan visi yang kita sudah rumuskan. Rumusan tadi kira-kira ada kesamaan atau tidak? Ada. Unggul dalam berprestasi tadi karena anak memiliki kemampuan kreatif, inovatif, Itu harus Semuanya Kemudian bagian dari itu tergantung. karena beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. berakhlak mulia. Sudah selaras atau belum? Sudah. Sudah selaras. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kira-kira coba Ibu kembali ke visi sekolah dulu. Supaya kira-kira apa ya terwujudnya lembaga pendidikan unggul dalam prestasi, terpuji dalam kepribadian, serta mampu berkompetisi. Kaitkan dengan yang kita sudah Ya, rumuskan. kita tadi apa yang tidak ada di situ? Yang tadi kita rumuskan, kalau bisa ditambahkan sedikit lagi, mandiri, inovatif, kreatif, inovatif tadi itu sehingga
mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, dan global. Berarti saya kembali Dalam ke sini. prestasi itu sudah masuk. Mandiri, kreatif, dan inovatif sehingga mampu sehingga mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, dan global. Ini kepada Bapak Kepala. Ini Siap, maksud siap. dari kita dalam proses ini. Oke. Bahwa bagaimanapun karakter itu yang harus dipakai, terpuji dalam kepribadian itu yang pertama, baru prestasinya. Yang pertama kan dia terima mampu kasih. bersaing. Terima kasih. Nanti kan Di tingkat lokal Nanti sampai yang tingkat global. Ada di ruang ini terpantau. murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang tadi. Jadi visinya kita sudah rampungkan Iya, dengan iya. visi sekolah tadi itu. Jadi kita Kita sudah berbuat rampungkan. sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Jadi untuk memenuhi cita-cita itu kita buat hal-hal yang bisa memenuhi cita-cita kita. Nah, contohnya guru masuk sekolah tepat waktu, ramah kepada anak dan mengajar dengan menyenangkan. Kira-kira kalau dihubungkan dengan visi kita tadi, logis atau tidak? Masuk akal atau tidak? Logis. Ini contoh. Yang kedua, orang tua yang mendampingi anak belajar. Visi kita tidak tadi ada tidak? Ada. Di bagian mana Pak Jopes? Kalau ada tadi coba Ibu Jess kembali ke visi kita. Apalagi Ibu Jess tadi berakhlak mulia, bertakwa. Kalau berakhlak mulia itu dia sudah berhubungan dengan soal sopan santun. Jadi terpenuhi itu ya. Jadi dalam kaitannya dengan ini, berarti kira-kira kita merincikan sikap apa saja. Jadi kami butuh masukan dari Bapak Ibu untuk kira-kira apa yang kita buat, kita punya sikap bagaimana supaya memenuhi kita punya visi tadi. Dari murid, dari guru, dari kepala sekolah, juga dari orang tua. Jadi kita lihat aset kita yang ada di sekolah ya. Nah, dari kepala sekolah, guru, apa yang kita bisa buat supaya memenuhi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, kompetitif di tingkat nasional dan global. Nah, jadi mampu bersaing. Kira-kira kalau mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, kira-kira apa yang harus kita buat? Berpatokan pada contoh tadi. Ibu Jess, saya yang pertama masukkan ke resminya itu kan apa deh? Guru peka, ya? Nah, peka. Maksudnya peka itu berarti kita lebih melatih insting penglihatan kita dan rasa kita ya. Tetapi saya lebih melihat daripada bagaimana kita dengan profesi kita belajar untuk bertanggung jawab terhadap peserta didik. Pertanyaan diganti dengan bertanggung jawab. Karena peka kan bisa buat, bisa Iya, bisa Kalau tidak. jawab Dia punya rasa baik. ada Kalau dia bebannya. rasanya tidak baik. Guru harus berusaha selalu mendekatkan diri dengan siswa. Iya, guru harus mendekatkan. Itu juga sangat berpengaruh terhadap apa yang kita buat supaya memenuhi kita punya visi tadi ya. Anak-anak yang misalnya saya punya siswa di 10-2 yang ama itu, yang melawan itu, lalu Bapak Ibu dekat terus, dengan sendirinya dia punya karakter berubah menuju pada berakhlak mulia tadi. Itu berarti dia menuju ke pintar itu. Perubahan apa? Jadi ini perubahan konkret atau kegiatan konkret yang kita lakukan untuk mewujudkan visi tadi. Pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Siapa yang bisa bantu memberikan saran? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Menegakkan kedisiplinan pertama. Yang pertama, Menegakkan kedisiplinan. menegakkan kedisiplinan. Pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Berkaitan dengan kolaborasi. Apa saja kolaborasi yang dapat
dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ya, Ibu An lagi. Adanya jadwal atau sebuah jadwal tetap untuk macam semacam pertemuan bukan? Pertemuan rutin ya. Adanya pertemuan rutin yang terjadwal. Kolaborasi yang dapat dilakukan oleh antara sekolah, guru dan orang tua itu adalah membuat jadwal pertemuan rutin, misalnya bulanan ataukah 3 bulan sekali, 3 bulan. Sekolah buat apa? Misalnya saya dengan visi tadi kan ada mandiri, kreatif, inovatif. Saya bisa membuat menumbuhkan kreativitas anak dalam mengembangkan media pembelajaran. Coba yang lain. Supaya enak kita coba mulai berpikir dari kepala sekolah dulu dari kepala. Kita berpikir kepala sekolah, bukan Bapak Ibu jadi kepala sekolah Pikirnya saja yang kepala sekolah. Kira-kira Jokes, Anda Jokes kepala sekolah, Bapak Jokes menjadi kepala sekolah, apa yang Bapak bisa buat untuk memenuhi kita punya visi yang kita sudah bentuk tadi, kita sudah rumuskan tadi. Pendidikan berbasis teknologi. Pendidikan berbasis teknologi. Berarti maksudnya menyarankan kepala sekolah harus bisa menyiapkan fasilitas. Jadi menyiapkan fasilitas kepala sekolah menyiapkan fasilitas untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Misalnya sekarang Ibu Vero, Ibu Amsi, Ibu Betty, kalau Ibu An kalau ke kelas sudah biasa pikul LCD, salon belum ya? Salon belum itu. Sudah Ibu An sudah salon belum. Bisa jadi kita, kalau berpikir tentang Anda saja kita punya bapak kepala ada, mungkin dia juga bisa menyiapkan salon untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada. Itu dalam contoh yang paling kecil. Kalau kita lihat situasi ini kita sekarang jadi yang bisa dibuat untuk memenuhi bapak kepala sekolah dibuat untuk memenuhi kita punya visi tadi adalah yang pertama menyiapkan fasilitas sekolah. Terus yang kedua Bapak Ibu guru. Itu sekarang konfliknya coba hanya satu saja. Nah, jadi sekarang kira-kira Bapak Ibu guru berperan sebagai guru ini kira-kira dampak konkret apa ini? Silakan. Semangat dalam pembelajaran. Coba lain lagi. Tepat waktu, ada les, kita les. Kapan kita bisa lakukan itu? Mulai besok. Terakhir, berarti kita sudah rumuskan visi, kemudian kita sudah sepakat prakasa perubahannya. Dari sisi kepala sekolah punya seperti apa, dari orang tua, dari guru. Intinya di sini bahwa visi kita itu adalah harapan yang kita ingin anak kita capai. Nah, harapan yang kita ingin anak kita capai tadi, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita fokus. Kita berpatokan pada visi tadi. Dalam kaitan dengan kurikulum merdeka, kemudian kenyataan sekarang yang kita semua hadapi, maraknya perkembangan teknologi yang kita sudah rumuskan di dalam visi tadi, harapan saya dan tentu menjadi harapan kita semua bahwa kita bisa mewujudkan visi dan prakasa perubahan tadi, misalnya mengembangkan media pembelajaran tadi atau yang tadi disampaikan, kita harus sudah mulai disiplin, masuk sekolah, masuk kelas. Jadi seperti itu visi dan prakasa perubahan yang kita sudah rumuskan. Ada penambahan tadi, yaitu yang nanti saya dengan Pak Sir akan sampaikan ke Bapak Kepala. Terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya Pak Sir yang selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Ibu Jesi. Di kegiatan terakhir kita doa, saya minta kesediaan salah satu guru untuk
merefleksikan kegiatan kita hari ini secara komprehensif, mulai dari pembukaan sampai pada pemaparan materi oleh saya dan pada saat perumusan visi sekolah yang visi kita oleh Ibu Jessi tadi. Jadi kalau boleh saya minta Ibu An untuk bisa merefleksikan ini, kira-kira soal pesan pembimbing Ibu Jessi dan Pasil. Bagi saya bahwa momen ini sangat bagus karena yang pertama bahwa sebuah kesempatan untuk berefleksi bersama. Tidak saja hal yang diberikan oleh Pasil dan Ibu Jessi ini menjadi bagian yang terpisah daripada kami semua yang ada di lembaga, tetapi ini menjadi bagian satu kesatuan. Mengapa? Karena semuanya itu bukan menjadi galian atau temuan Ibu Jessi dan Pasil sendiri dalam proses melihat lembaga ini, tetapi juga menjadi bagian kolaborasi yang dibangun secara bersama dengan kami Bapak Ibu guru di sini. Bagian yang kedua bahwa dengan apa yang ditampilkan hari ini membawa kita kepada sebuah refleksi. Kami menyadari bahwa sebenarnya banyak hal sih, banyak hal yang menjadi bagian yang patut kita temukan sebagai mimpi kita bersama, tetapi juga ada kekurangan-kekurangan yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Baiklah bahwa dengan mencetuskan visi ini, pada akhirnya bahwa kita akan menemukan sebuah solusi atau aksi kita bersama yang pada akhirnya semoga kelompok kita ini dan Pasil dan Ibu Jessi menjadi bagian yang boleh dikatakan spirit bagi yang lain untuk menuju kepada sebuah konsep perubahan bersama. Itu saja Oke, terima kasih Ibu yang sudah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Luar biasa sekali, Bapak pengajar praktik berdua. Dengan demikian kegiatan pemaparan dan perumusan perumusan visi sekolah, visi kita sudah kita akhiri. Sebelumnya menutup dengan doa, saya sampaikan mewakili Ibu Jessi menyampaikan banyak terima kasih untuk kontribusi Bapak Ibu guru sekalian untuk keterlibatan kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sudah buat ini sekiranya 10% bisa kita praktekkan dalam kehidupan harian. Kami mohon berkat-Mu kepada kami masing-masing, sehingga apa yang telah kami bicarakan tadi dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, baik di sekolah maupun di masyarakat.